Shalom, jumpa lagi dalam program Situmpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semituan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, Allah menyesal. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Amin. Allah menyesal. Itu terdapat sekitar 37 kali di dalam Alkitab, Perjanjian Lama secara khususnya, dan 30 diantaranya menjelaskan tentang Allah yang menyesal. Namun saya akan hanya membaca beberapa ayat saja, yaitu di Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kemudian dalam 1 Samuel 15 ayat 10, ayat 11, kemudian ayat yang ke-35. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat yang ke-35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atau Israel. Ini sangat berkontradiksi dengan bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kemudian masih dalam 1 Samuel ke-29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, jadi ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah menyesal, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa Allah bukan manusia yang menyesal. Bagaimana kita memahami ini? Ketika Musa, Samuel, dan nabi-nabi, penulis-penulis Alkitab menjelaskan tentang Allah menyesal, itu menggunakan kata nakham. Kata ini menjelaskan bahwa suatu kekecewaan yang sangat-sangat mendalam dan terasa sakit di dada. Nah, kata ini memang biasa dipakai kepada manusia yang menyesal. Namun mengapa kata ini juga dipakai untuk menjelaskan bahwa Allah kecewa atau sakit, terasa sakit di dadanya, dan diartikan sebagai menyesal. Nah, dalam gaya bahasa penulisan karangan atau penulisan Alkitab juga ada menggunakan gaya-gaya bahasa. Salah satunya adalah antropomorfisme, yang berarti menggambarkan sesuatu memiliki sifat atau melakukan seperti yang manusia lakukan. Jadi kata Allah menyesal ini sebuah gambaran seperti seorang manusia menyesal. Namun ada perbedaan penyesalan Allah dan manusia. Mengapa perlu menggunakan bahasa ini, antropomorfisme? Supaya manusia bisa memahami bagaimana Allah itu juga sedih dan kecewa terhadap perbuatan manusia. Saya kasih contoh. Saya mengajar sekolah minggu. Ketika saya bercerita tentang Yefta, kami membaca Alkitab, ada tulisan bahwa Yefta adalah anak perempuan sundal. Wah, begitu saya mau cerita, ada satu anak tanya, Kak Semi, apa itu perempuan sundal? Waduh, pusing juga saya.
Kemudian saya menjelaskan, cari kata yang lebih mudah. Oh, itu perempuan yang jahat. Tapi dia tanya lagi, perempuan jahat yang bagaimana Kak Semi? Aduh, jahat apanya? Waduh, saya cari padanan kata yang lebih gampang. Wah, akhirnya saya ketemu. Kan anak kelas 3 dan kelas 4 SD yang saya ajar. Kemudian saya bilang, perempuan itu suka selingkuh. Wah, kata selingkuh anak-anak lebih gampang. Akhirnya mereka gak tanya lagi. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan kata yang supaya mereka mengerti. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para penulis Alkitab, supaya kita mengerti. Tapi ingat bahwa Allah tidak menyesal. Penyesalan Allah berbeda. Nah, mungkin penjelasan secara menurut sifat Allah ini bisa menjelaskan tentang bagaimana Allah itu menyesal. Yang pertama, bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Ia tahu dari kekal sampai kekal. Ia berdaulat, dia tidak berubah. Nah, Allah yang tidak berubah ini memiliki sifat kasih dan adil. Yang berjalan beriring-iringan, yang sama, yang tetap. Dalam hubungan dengan manusia, kadang-kadang ketika manusia taat kepada Tuhan, sifat Allah yang maha kasih lebih dominan atau lebih dinyatakan. Ketika manusia tidak taat, sifat adilnya lebih dinyatakan. Nah, perubahan dari sifat kasih ke sifat adil, inilah yang disebut sebagai Allah menyesal. Jadi penyesalan Allah tidak sama dengan manusia menyesal. Manusia menyesal karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan atau waktu yang akan datang. Namun Allah tahu semuanya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Allah tidak menyesal ketika dia memilih saya dan saudara menjadi umatnya. Dan Allah tidak menyesal dia telah mati dan menebus kita. Karena itu jangan takut. Allah kita Allah yang tidak berubah. Ketika dia pilih kita, ketika dia tebus kita, itu tetap selama-lamanya. Walaupun kita berdosa, dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang akan kita lakukan nanti, dia tetap menghapus semua dosa itu. Karena itu, mari tetap percaya kepada Tuhan, Allah kita, yang tak pernah menyesal memilih kita. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I give you